itu makamnya. Nah seperti ini ya. Dan di sini kelihatan ya, yang satunya juga ini bilang ada pintunya lagi ya. Nah, ini dari besi. Ternyata ya dalam itu batu ya. Jadi bukan batu bata, tapi ini batu mayasi ya. Karena kalau daerah sini terdapatnya itu batu-batu mayasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kita ada di titik Jalan Palutungan dan kita akan mencoba untuk ke Taman Purbakala ya. Ada situs Taman Purbakala. Kita menuju ke sana ya lewat Cisantana Art Gallery. Di sini banyak sekali bangunan-bangunan tempat kulineran ya yang berada di kaki Gunung Ciremai. Kita ini lagi turun ya, lagi menuruni jalanan ya. Tadi habis dari sana, dari arah Palutungan, sekarang kita menuju ke bawah. Nikmatnya kalau kita punya villa di sini ya, rumah-rumah yang ini adalah bubulak ya, tempat kulineran yang biasanya ramai sekali oleh para pengunjung. Sekarang agak sepi nih. Di sini juga di bawahnya juga tempat ngopi-ngopi. Yang ke kiri itu adalah ke Cerendang. Kita belok ke sini ya, belok ke kanan arah Cibubur. Ini arah Cibubur ya teman-teman semua. Dan ini yang ke kanan itu nanti arah ke Gua Maria. Arah Gua Maria ada. Gua 45. Dulu saya sering bawa motor jadul ya, kayak motor 70-an di sini, motor Vespa ke sini. Cuman agak repot kalau itu ya. Ini daerah Cisantana. Kalau daerah Cisantana campur ya agamanya, ada agama Islam, tapi ada juga agama Kristen ya. Tanahnya subur ya, di sini banyak pertanian dan maju sekali ya, karena tanahnya sangat subur sekali. Nah ini udah masuk Cisantana ya. Jadi Palutungan itu adalah kampung kalau nggak salah, desanya desa Cisantana, kampungnya kampung Palutungan, yang tepat sekali di bawah kaki Gunung Ciremai. Jadi kalau kita mau naik Gunung Ciremai ya bisa lewat Palutungan. Nah ini desanya ke pinggirnya tuh padat ya, Desa Palutungan. Ada jalan yang ke kanan itu adalah ke jalan ke Gua Maria. Nah inilah desa kaki Gunung Ciremai ya teman-teman semua. Cuman hawanya sangat dingin sekali. Jadi kalau kita tinggal di daerah sini ya sediakan selimut yang tebal-tebal ya. Dan di depan itu ada Masjid Agung Cisantana ya. Nah ini masjidnya kanan jalan. Nanti di depan ada yang belok kanan itu adalah ke Universitas Al-Ihya ya. Perguruan tinggi ya, Universitas Al-Ihya. Nah ini di bawah itu terdapat kolam renang Cibubur atau Balong Keramat Cibubur. Dan di sebelah utaranya terdapat makam orang Belanda ya. Nanti kita bisa lihat ada makam orang Belanda.
kita lihat dulu ya. Kita sebentar dulu lihat makam. Oke ya teman-teman semua, ini depan kita itu adalah makam orang Belanda ya. Ini sebenarnya makam ya. Kita nyoba ya. Itu makamnya. Nah seperti ini ya keadaannya. Dan di sana itu inilah tempat petiknya ya. Sementara di atasnya dan di sini kelihatan ya banyak gelap. Dan yang ini terbuka ya. Depan juga ada seperti itu ya. Itu juga udah ada yang membuka ya. Tahu isinya apa? Yang jelas ini adalah makam orang Belanda. Nah, dan di depannya kayak penjara ya. Kayak penjara. Kayak jeruji. Dan juga nih kayaknya ada pintunya lagi ya. Dari besi ya. Mungkin bisa ditutup ataupun dibuka ya. Cuman sekarang udah rusak ya. Nah, kondisi atasnya seperti itu. Kita lihat ya dari luar. Ini keadaannya sudah banyak ini ya, menghitam ya, nggak putih lagi. Ini banyak menghitam. Bangunannya sangat unik sekali ya, bangunan dulu. Dan ini udah rapi ya. Ini di zaman Belanda, tapi ternyata ya dalamnya itu batu ya. Jadi bukan batu bata, tapi ini batu mayasi ya. Karena kalau daerah sini terdapatnya itu batu-batu mayasi ya. Jadi ini kokoh banget ya, karena pakai batu ya itunya. Jadi bukan batu bata, tapi batu mayasi, batu ini, batu keras, batu gunung. Dan ini ada beberapa kayak tugu-tugu kayak begini ya. Tapi ini kayaknya ada bekas besi. Mungkin ada kayak rantai ya, pakai besi rantai. Nah, kita explore ke sini. Oh ya, kelilingnya seperti ini. Oke, cukup luar biasa ya. Oh ya, itu di sananya juga ada makam yang lain ya. Mungkin ini dulunya adalah tempat pemakaman orang-orang Belanda ya. Jadi dimakamkan di sini teman-teman semua. Ini adanya di daerah Cigugur ya, dekat kolam renang Cigugur. Karena di sananya itu, di bawahnya itu adalah kolam renang Cigugur. Jadi inilah makam Belanda, orang Belanda. Oh, kita bisa ke bawah ya teman-teman semua. Kita bisa ke bawah. Nah ini seperti ini ya. Nah ini dia makamnya orang Belanda. Kebaca telah pulang ke Bapak di surga, Magdalena Mangalep. Ini tahun mungkin lahirnya ya tanggal 1 bulan 9 tahun 1932, dan wafatnya mungkin tanggal 7 bulan 11 tahun 1969. Yang satunya ini telah pulang ke Bapak di surga, Sonya Lumantau.
itu ya. Lahir 1965 dan meninggal 1967. 2 tahun ya. Dan sebelah sininya ini ada GM Lumantau, GM ya. Barangkali tahu ya. Ini mungkin ada bintang ya. Bintang itu pengertiannya apa? Dan ada salib di bawahnya. 1925 dan di salib itu 1984. Oke ya. Dan di sana juga ada satu, dan di sananya terdapat makam yang pakai bangunan ya. Dan di sini juga terdapat kayak sebuah makam ya, tapi kita nggak tahu nih makam siapa-siapanya. Tapi di sini terdapat kayak bekas foto atau apa ya, bentuknya kayak gitu. Di sana ada rokok, mungkin kayak ada tempat pemujaan atau gimana, saya nggak paham ya. Yang jelas ini seperti ini kondisinya. Oke ya teman-teman semua, petualangan kali ini di dalam menjelajah jalanan dari Palutungan, dan kita sudah sampai ke ini kolam renang Cigugur, dan di pinggirnya itu ada makam petilasan Belanda ya. Jejak STT takkan pernah pudar dari kisah yang selalu dikenang. Dengan langkah kita terus mencari jejak yang menuntun pada kenyataan. Dari zaman kerajaan yang megah hingga perjuangan yang tak kenal lelah, banyak rahasia yang terjaga di balik tiap sudut tanah ini. Berbekal petunjuk yang tertinggal, kami telusuri setiap jejak sejarah. Dari ratusan tahun yang lalu, kisah itu masih hidup dalam jiwa.